Ini mohon dijelaskan pemahamannya. Coba dibaca surat Az-Zukhrufnya. Surat Az-Zukhruf nomor surat 43 ayat 61. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, membaca itu kok terus jadi Kristen karena apa? Hubungannya apa? Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, kalau orang Islam membaca gitu saja terus jadi padahal ayat itu tidak menjelaskan begitu. Memang sebetulnya ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi itu sama. Akidahnya, tauhidnya sama. Tauhidnya semua. Maka ketika Isa dakwah kepada umatnya seperti itu. Coba terus bahasa ayat berikutnya. Wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka Islam kan ya begitu tuh, mengajarkan begitu. Dan ini ayat ini Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Isa itu ajarannya juga seperti itu. Artinya mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran juga diterangkan ya bahwa tidak pernah Isa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bahkan mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi wa Rabbukumullah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Maka kalau orang menganggap Isa sebagai Allah, ya di ayat lain diterangkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan, Isa anaknya Maryam sebagai Tuhan, telah kafir ya. Ya. Maka ikutilah aku, maksudnya ikuti apa yang disampaikan Isa. Ya, dan Isa itu sendiri mengajarkan tauhid. Ya, mengajarkan tauhid. Nah, semua apa yang ada dalam Al-Qur'an ini semuanya itu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menceritakan tentang Isa, menceritakan tentang sejak Nabi yang pertama sampai terakhir. Ya. Nah, Isa dakwah kepada umatnya begitu, ikuti aku. Jangan mengikuti yang lain. Ya. Itu dakwahnya Nabi Isa kepada umatnya. Tapi perlu diketahui dalam Al-Quran itu bahwa semua Nabi itu ya diutus oleh Allah sesuai pada zamannya pada umat tertentu. Termasuk Nabi Isa pada Bani Israel, hudal li Bani Israel. Lah, kalau untuk seluruh umat manusia hanya Nabi Muhammad. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Basyiron memberi kabar gembira, wa nadhiran memberi peringatan. Tapi kalau Nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa itu hudal li Bani Israel, beri petunjuk pada Bani Israel. Hudan li Bani Israel, beri petunjuk pada Bani Israel. Maka Isa menyampaikan kepada umatnya Bani Israel ya seperti itu, ikuti aku. Nah, kalau mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, mesti mengikuti Nabi Muhammad. Ya, mesti mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Maka kalau orang Islam belajar Quran jangan sepotong-sepotong itu. Harus dipelajari betul. Mana membaca sepotong-sepotong dilalah maca fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat terus dadi wong mane sholat sregep dadi ra sholat. Sebab bukan Quran eneng fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nah, gitu. Ya, maka itulah pentingnya. Dan orang Islam kalau mengerti tentang Islam,
tidak perlu ribut, tak perlu khawatir dikristenkan oleh orang-orang Kristen, dimurtadkan, kita tidak perlu khawatir. Justru tadi ayat Allah mengatakan watta katsirum min ahlil kitab ya law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Orang-orang ahli kitab itu tidak akan henti-hentinya, selalu berusaha untuk memurtadkan kamu dari agama setelah kamu menjadi orang iman. Berusaha, maka bagaimana berusaha memurtadkan? Ya itu maka supaya tidak dimurtadkan, karena memurtadkan dengan berbagai cara mereka berusaha, ya, berbagai cara. Tapi kalau orang yang imannya kuat, cara apapun tidak mungkin bisa memurtadkan orang yang Islam tadi, karena yakin, ya, bagaimanapun juga, ya, Allah sudah menjelaskan. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepadamu rasul kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepadamu, ya yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Jadi banyak apa yang disembunyikan di dalam kitab ahli kitab itu, ya, yang disembunyikan kitabnya, disembunyikan kebenaran itu dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Al-Quran itu diungkapkan bahwa orang ahli kitab itu suka menyembunyikan kebenaran. Nah, maka datang kepada kami Rasul kami, yaitu Muhammad maksudnya, banyak membuka, mengungkap apa-apa yang disembunyikan oleh ahli kitab, termasuk kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh mereka. Maka dia tidak mempercayai Nabi Muhammad karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh mereka. Nah, maka disediakan itu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Datang kepadamu cahaya, yang kitab yang jelas, yang menjelaskan. Nah, di sini tadi jangan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Kitab itu maksudnya Al-Quran menunjukkan kamu ke jalan yang lurus, ke jalan keselamatan. Wa yahdihim minadh-dhulumati ila nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, dia manusia ke jalan yang lurus, ya lah. Nah, membaca itu bisa menjadi jalan yang lurus, lupa dengan ayat ini. Coba kamu baca tadi ayat 15 16 atau berapa? Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 15 dan 16. Nah, itu dibaca itu. Tadi yang murtad tadi sudah membaca surat Zukhruf tadi, coba suruh baca ayat ini. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, itu baca itu. Nah, baca itu rasida Kristennya tuh mau tahu Kristennya tadi Kristennya, ada orang bingung gimana. Coba dibaca artinya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, Allah jelaskan. Ya ahlal kitab, ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang yang diberi kitab Taurat, yang diberi kitab Injil, ya. Di sini diterangkan, ya, sungguh telah datang kepadamu Rasul kami, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang Rasul itu menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab Taurat maupun kitab Injil, ya, yang kamu sembunyikan.
Jadi kebenaran isi kitab itu kamu sembunyikan. Diungkap oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya itu mengungkap bahwa banyak kebenaran isi kitabmu yang kamu sembunyikan, sehingga umatmu tidak tahu. Yang menyembunyikan ini tentu orang yang tahu tentang isi kitab. Tapi banyak pula yang dibiarkannya. Ini menunjukkan bahwa penipuan-penipuan dalam kitab banyak sekali. Maka yang diungkapkan banyak, tapi masih banyak yang dibiarkan. Nah, kalau nanti isinya Quran hanya menerangkan apa itu yang disembunyikan mereka itu aja semua, nanti kan isinya itu tak, maka tidak usah jelaskan semua, sebagian dijelaskan. Yang masih dibiarkan ya sudah, kita tidak kewajiban mempelajari kitab mereka. Saat kita mempelajari kitab Quran ya sudah, yang disembunyikan tadi tidak usah diungkap, tidak apa-apa. Kita tidak wajib mempelajari kitab mereka. Tapi yang diungkapkan oleh Allah, penipuan-penipuan diungkap oleh Allah dalam Al-Quran itu sudah cukup. Maka orang Islam tidak wajib mempelajari kitab Taurat, tidak wajib cari kitab Injil. Wajib mempelajari Al-Quran itu sudah akan paham bahwa kitab suci mereka itu banyak yang disembunyikan oleh para ahli kitab yang memahami tentang kitabnya. Sembunyikan. Nah, dalam itulah maka Quran menjelaskan banyak yang disembunyikan. Ya. Di samping itu sudah datang kepadamu cahaya. Yang diserahkan di situ yahdi bihillahu manittaba'arid wa nahu subula salam. Menunjukkan kamu dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur bi'idnihi. Membebaskan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dengan izin Allah. Terus ditutup wa yahdihim ila siratal mustaqim. Menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Nah, menunjukkan jalan yang lurus. Ya, maka kalau orang yang mengimani Al-Quran dengan cara apapun tidak mudah untuk dimurtadkan dengan, karena dalam Quran sudah cukup lengkap. Dan usaha-usaha mereka untuk memurtadkan orang Islam itu tidak berhenti begini saja, terus selamanya. Allah mengatakan walan tardo engkal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho sebelum kamu mengikuti mereka. Ya. Tapi Allah menjelaskan, ya. Qul inna hudallahi wal huda, katakan Muhammad bahwa petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Maka tidak perlu bingung. Ya, kalau sudah mengikuti petunjuk Allah itu berarti petunjuk yang sebenarnya. Ikuti itu. Jangan mengikuti yang lain. Nah, kalau kamu mengikuti yang lain fatafaraqu bikum an sabilih. Maka kalau ada orang Islam kok membaca kitab Qur'annya sendiri malah jadi murtad, ya aneh. Menunjukkan tidak paham tentang isi kitab Qur'annya. Kitab Qur'annya tidak paham. Makanya belajar jangan baca itu pada dalam itu tangan Nabi Isa, padahal Nabi Isa memang tidak pernah dakwah yang menyalahi akidah, nggak pernah. Akidahnya Isa, Musa, akidahnya itu sama dengan kita, tidak berubah. Tauhidnya tidak berubah. Nah, hanya itu disembunyikan oleh kitab itu untuk menganggap bahwa Isa itu anak Allah. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair itu anaknya Allah, lah itu udah masing-masing disembunyikan kebenarannya. Nah, maka itu yang begitulah. Nah, padahal akhirnya antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu saling tengkar. Coba ayat tadi dilanjutkan tadi. 106 tadi. 100 tadi 100 berapa? 109. Ya. Surat apa sih? Wakol latil yahudu laisatin nasara ala syai' 111 apa 13 itu. Wakol latil nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab, itulah 113. Nah, 113 dibaca itu. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab
Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih padanya. Nah, padahal sebelumnya dia mengatakan, ayat 111-nya dibaca. Dia mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Nah, nanti kamu membaca ini ya terus dari Nasrani, ya. Baca Quran karena menerangkan ya. Qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya. Dia mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi kamu menjadi orang Islam, mau ayat ini harus jadi Nasrani itu Yahudi, karena yang masuk surga itu hanya mereka. Maka jangan mandek di situ, ditutupkan. Terus demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Nah. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya, maka dia mengatakan tilka amaniyuhum. Itu anggapan yang angan-angan kosong. Kalau menganggap yang masuk surga hanya Yahudi atau Nasrani, itu angan-angan kosong, tidak berdasarkan dalil. Maka Nabi Muhammad diperintahkan, kul hatu burhanakum. Kalau memang surga itu hanya untuk Yahudi dan Nasrani, coba tunjukkan dalilmu, alasanmu, dasarmu apa? Kamu menganggap yang masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu orang betul, tunjukkan dalilmu yang mengatakan yang surga itu hanya Yahudi dan Nasrani. Seolah surga itu monopoli Yahudi dan Nasrani. Nah, padahal akhirnya Yahudi dan Nasrani pun bertengkar. Maqalatil Yahudu laisatin nasara ala syai'. Berkata orang Yahudi bahwa Nasrani itu tanpa orang Nasrani tanpa alasan kebenaran. Orang Nasrani pun mengatakan juga waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Ya. Orang Nasrani juga mengolok-olok Yahudi gitu, oh, yang tanpa dasar kebenaran itu ya orang Yahudi. Padahal keduanya wahum yatlunal kitab. Kedua-duanya membaca kitab dari Allah. Yahudi yang baca Taurat, ya Nasrani baca Injil. Semuanya kitabnya itu benar dari Allah semua. Lah kok malah berolok-olokan. Yahudi mengatakan Nasrani tidak pakai dalil, tidak pakai alasan. Orang Nasrani membalas yang tidak pakai alasan itu ya Yahudi itu tanpa alasan kebenaran. Padahal wahum yatlunal kitab. Padahal orang-orang sama-sama membaca kitab dari Allah semua. Kitabnya itu Taurat, Injil benar semua. Kalau Taurat dan Injil yang dari Allah benar. Kalau Taurat ya Injil yang sekarang ini ya sudah dari manusia kan itu. Nah, maka ada Injil apa? Makalah buntung bagi umat Islam itu. Kitab umat Islam itu seluruh dunia, bahasanya pun masih bahasa asli sama. Ya, kalau kitab mereka, kitab Injil kan sudah beda-beda. Ada kitab Injil Jawa, ada kitab Injil apalagi apa ya sudah. Walaupun kalau Quran ada terjemahan bahasa Jawa, ada terjemahan bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggris, tapi bunyi aslinya masih ada. Aslinya ada, hanya terjemahan itu kan kepada bahasa yang mudah dipahami oleh kalau Indonesia terjemahan bahasa. Tapi yang kitab sucinya dalam arti bahasa aslinya, terjemahan bahasa Indonesia tadi kitab aslinya sama. Yang di Arab, yang di Cina, yang di Rusia, seluruh dunia bunyinya sama. Ya. Al-Qur'annya sama, hanya terjemahannya ya sesuai dengan ya kemampuan menerjemahkan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh bahasa mereka. Nah,
Tapi untuk ini orang Yahudi Nasrani padu ya. Olo-oloan, padahal wahum yatlunal kitab, sama-sama membaca kitab. Lah kok sama-sama membaca kitab dari Allah kok bisa bertengkar? Ya. Bisa bertengkar. Lah, kadzalika qala alladziina ya'lamuna mithla qaulihim. Orang yang tidak mengerti pun ikut-ikutan. Seperti yang mereka katakan. Jadi masuk orang Islam yang tidak mengerti kitab suci ini Quran. Bodoh-bodoh maca Quran, tapi sesama maca sendiri juga ada yang olo-oloan. Yang benar ini, yang benar itu ya sudah seolah malah merasa selain golongannya tidak benar semua. Sing benar golongannya tok, padahal golonganmu katanya kitabnya juga Quran. Yang ini kitabnya Quran, bodoh-bodoh maca Quran kok bisa berbeda-beda itu bagaimana? Nah, gitu kan? Maka itu orang yang tidak mengerti kadzalika qala alladziina ya. Mithla qaulihim. Ya, orang yang tidak mengerti seperti ucapan mereka yang tidak mengerti tadi. Dan nantilah Allah akan memberi keputusan, memberi balasan di hari kiamat. Nanti Allah akan memberi balasan orang yang berselisih tadi. Nah, maka itu kalau orang membaca Quran kok malah jadi murtad itu aneh sekali itu. Kitab Quran ini kitab penunjuk, mengeluarkan dari gelap gelita, dari sesat ke selamat, kok malah membaca Quran malah jadi sesat, gimana itu? Maka itulah Quran itu ya, aja maca dhewe terus diakal-akal dhewe, perlu meguru. Ya, ada guru kaji dengan betul.